1. Evaluasi sumatif atau outcome evaluation. Tipe evaluasi sumatif dilaksanakan pada saat sela-sela program yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menyempurnakan program, contoh tes mingguan dan bulanan. 2. Evaluasi formatif. Penilaian terhadap proses dari program disebut pada evaluasi proses. Evaluasi formatif dilaksanakan pada akhir program, contoh buku rapor. 3. Evaluasi acuan norma. Evaluasi acuan norma bila yang digunakan sebagai kriteria penilaian adalah norma kelompok. Evaluasi ini memberikan peluang kepada siswa untuk meraih sukses, namun sebaliknya dapat menimbulkan dampak negatif karena siswa dipersaingkan satu sama lain dalam kelompoknya. 4. Yaitu evaluasi kuantitatif dan kompetitif, alat untuk membandingkan status seseorang siswa dengan siswa lainnya. 5. Evaluasi acuan patokan. Evaluasi ini unggul dalam hal pemaparan penguasaan tuntas, sedangkan kelemahannya yakni pada patokan yang digunakan dalam hal itu tergantung pada pertimbangan guru yang bersangkutan. 6. Evaluasi deskriptif kuantitatif. Pada evaluasi ini menitik beratkan pengumpulan data dan pelaporan hasil dalam bentuk pemaparan keadaan berlaku dan pemaparan itu melukiskan profil peserta didik secara perorangan. Zinudin Arif 1987 mengklarifikasikan aspek-aspek yang dievaluasi ke dalam aspek-aspek pendidikan luar sekolah yang berkaitan dengan 10 patokan pendidikan masyarakat yang disusun dan dikembangkan oleh Anwas Iskandar 1978 ke 10 patokan belajar itu mencakup. Yang pertama yaitu ada tujuan belajar, rumusan mengenai hasil belajar yang akan dicapai mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dikuasai oleh peserta didik. Kedua, kelompok belajar, kumpulan peserta didik dengan jumlah tertentu. Yang ketiga yaitu warga belajar, peserta didik yang diorganisasikan berdasarkan kebutuhan belajar. Keempat, sumber belajar, yaitu terdiri atas tutor, fasilitator, narasumber, pelatih. Yang kelima ada kegiatan belajar, proses pembelajaran yang dilakukan sumber belajar untuk membelajarkan warga belajar. Keenam, bahan belajar, meliputi kurikulum yang menjadi kebulian dan warga belajar. Ketujuh yaitu panti belajar, tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Kedelapan, sarana pembelajaran. Perlengkapan pembelajaran meliputi kursi, modul, alat bantu pandang dan dengar, dan media pembelajaran lainnya. Kesembilan, dana belajar, biaya sebagai daya dukung kelancaran pembelajaran. Kesepuluh ada rally belajar, daya dukung lainnya yang diperlukan selama pembelajaran seperti motivasi. Itulah tadi penjelasan materi saya yang berjudul tipe dan aspek-aspek evaluasi program PLS. Apabila saya salah, ada kesalahan,